Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Setio dari kelas 3B Ekonomi Pembangunan dengan NPM C1A020026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter. Untuk teman-teman, mohon untuk disimak ya penjelasannya. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara PowerPoint tentang sistem moneter. Saya perkenalkan bahwa sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan dalam cadangan valuta asing. Sistem moneter ini diambil oleh Bank Indonesia, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang atau uang yang beredar di masyarakat, persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang, dan arah kemana uang itu akan dialokasikan. Jadi intinya sistem moneter ini adalah semua hal tentang uang. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah individu yang membutuhkan banyak hal, yaitu sandang, pangan, papan, seperti makanan, tempat tinggal, bahkan liburan. Jadi manusia itu sangat memiliki banyak hal yang harus dipenuhi dari bentuk jasmani maupun rohani. Di saat manusia sudah terpenuhi kebutuhan makannya, ia akan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti refreshing atau liburan, entah itu pun akan pergi kemana, lalu ada pakaian, dan lain sebagainya. Dan semua yang ia inginkan itu harus dibeli. Dan dibelinya itu menggunakan uang sebagai alat transaksi yang sah. Jika nilai uang tidak dijaga kestabilannya, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Bagaimana contoh inflasi tersebut? Maka saya akan memberikan contoh secara gamblang. Jika Rasya membeli sebuah kue pada harga biasanya adalah 40.000. Namun ketika terjadinya kenaikan harga, maka harga kue naik menjadi 2 kali lipat, yaitu 80.000. Jadi Rasya hanya bisa mendapatkan setengah dari kue tersebut dengan harga 40.000. Uang, karena keinginan manusia yang begitu banyak dan berbagai macam, hal itu membuat manusia harus memenuhi kebutuhannya. Dan cara memenuhi kebutuhan itu, dari setiap kebutuhan diperlukanlah yang namanya uang sebagai alat dalam sebuah transaksi. Fungsi uang memiliki beberapa macam. Salah satunya adalah sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan dipakai untuk alat tukar-menukar. Syarat-syarat uang, yaitu ada acceptable atau diterima secara umum oleh masyarakat, lalu ada divisible, yaitu mudah untuk dibagi, ada valuable relative to its weight, yaitu relatif terhadap beratnya, ada durable, tahan lama, stability of value, nilainya stabil, lalu ada difficult to counterfeit, yaitu sulit untuk dipalsukan. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian ini. Jadi karena adanya uang itu, maka penting untuk dijaga stabilitas nilai akan uang tersebut. Jadi diperlukannya Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur segala bentuk masalah akan stabilitasi nilai uang. Lalu cara menanganinya itu dengan berbagai macam kebijakan moneter, dan kebijakan moneter ini memiliki instrumen dari kebijakan moneter, yaitu kita bisa lihat di sini ada OPT atau operasi pasar terbuka, ada cash ratio, ada suku bunga, ada kredit. Hal yang paling sering digunakan dalam Bank Indonesia itu adalah suku bunga. Ini juga saya akan memberikan pengetahuan bahwa uang itu memiliki satuan hitung. Jadi uang itu ada MO, yaitu uang yang ada di dalam dompet kalian semua, dompet
uang yang kalian pegang dan kalian lakukan transaksi sehari-hari dengan uang itu seperti pergi ke toko kelontong dan lainnya. Lalu yang kedua M1 yaitu uang kartal dan uang giral, yang mana uang kartal ini adalah uang dalam bentuk koin dan kertas, lalu uang giral adalah bentuk cek dan tabungan. Jadi uang giral ini biasanya bentuknya tuh kayak ATM. Lalu ada M2 yaitu M1 ditambah dengan saldo tabungan, deposito, dan lainnya. Lalu M3 yaitu M1 ditambah M2 plus uang kuasi. Uang kuasi merupakan dana pihak ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan, giro, valuta asing, obligasi, dan lainnya. Dari semua perhitungan uang yang bisa dibedakan dari likuiditas tersebut, M2 atau M1 ditambah saldo tabungan dan deposito memiliki perputaran yang lebih besar. Jadi perputaran jumlah uang beredar di M2 itu lebih besar daripada M1, M3, dan M0. Kesimpulannya jadi, karena kebutuhan yang diinginkan oleh manusia banyak, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukannya uang sebagai alat dari transaksi ekonomi. Lalu uang itu juga perlu dijaga kestabilan nilainya agar harganya tidak jatuh dan terjadi inflasi. Oleh karena itu, kestabilan nilai uang tersebut dipantau oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan cara menjaga kestabilan tersebut itu bisa menggunakan instrumen dari kebijakan moneter. Salah satu yang sering digunakannya adalah dalam bentuk BI rate atau tingkat suku bunga. Semoga dapat dipahami penjelasan dari saya ya. Begitu sekiranya penjelasan dari saya harap bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Maaf jika ada kesalahan kata, saya menerima kritikan yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.